Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen mata kuliah Literasi Teknologi Informasi yang kami hormati, beserta teman-teman yang kami banggakan, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Novi Siti Rofiah, sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Leni Nurhasana sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Wisitra Staca Putri sebagai pemateri 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai pengaruh e-commerce terhadap perilaku konsumen. Perkembangan zaman digital semakin tak terelakkan, sehingga pada zaman ini perusahaan menyesuaikan strategi pemasarannya dengan memasukkan sistem online untuk menjual produknya. Belanja online menjadi kebiasaan bagi sebagian orang karena kemudahan yang diberikan. Banyak orang beranggapan bahwa belanja online adalah salah satu sarana untuk mencari barang-barang yang dibutuhkan. Belanja online merupakan salah satu aktivitas transaksi elektronik yang dilakukan konsumen melalui toko online secara langsung melalui suatu alat yang terkoneksi dengan internet dengan berbagai media seperti komputer, laptop, handphone, dan lainnya. Langsung saja, materi yang pertama akan langsung disampaikan oleh Saudari Leni Nurhasana. Kepadanya saya persilahkan. Apa yang dimaksud dengan e-commerce? E-commerce atau electronic commerce adalah proses transaksi jual beli yang menggunakan alat elektronik seperti telepon dan internet. E-commerce lebih dari sekedar membeli dan menjual produk secara online. E-commerce meliputi seluruh proses dari pengembangan, pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran para pelanggan dengan dukungan dari jaringan para mitra bisnis di seluruh Indonesia. Adapun contoh-contoh aplikasi e-commerce, yang pertama ada aplikasi Shopee, Lazada, Tokopedia, Bibli, Bukalapak, Zalora, OLX, JDID, AliExpress, dan terakhir Alibaba. Untuk materi selanjutnya akan langsung disampaikan oleh Saudari Wesi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada tantangan e-commerce di Indonesia. Yang pertama adalah negara kepulauan. Mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Karena Indonesia mempunyai jumlah gugusan pulau yang banyak, di mana tidak hanya terbentuk oleh satu pulau yang besar ataupun beberapa saja, tetapi terbentuk dari ribuan pulau. Yang kedua, banyak jalan yang tak bernama. Dan yang ketiga, nama jalan yang sama. Dan yang terakhir adalah daerah terpencil tidak terjangkau. Dan yang selanjutnya, perkembangan penggunaan e-commerce di Indonesia dari tahun ke tahun. Menurut laporan Statista mengenai data penggunaan e-commerce yang ada di Indonesia, penggunaan e-commerce di Indonesia diprediksi meningkat hingga 189,6 juta pengguna pada tahun 2024. Sejak 2017 sudah ada 70,8 juta pengguna e-commerce dan jumlah tiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2018 mencapai 87,5 juta pengguna dan pada tahun 2019 mencapai 112 juta e-commerce di Indonesia. Sementara pada 2020 mencapai 129,9 juta pengguna e-commerce. Pada tahun 2021 diprediksi mencapai 148,9 juta pengguna. Sedangkan pada tahun 2022 mencapai 166,1 juta pengguna. Dan pada tahun 2023 mencapai 180,6 juta pengguna. Nah, adapun e-commerce yang paling banyak dikunjungi sepanjang tahun 2023, yang pertama Shopee
dikunjungi sebanyak 325 juta pengguna. Dan yang kedua, Lazada dikunjungi sebanyak 157.700.000 pengguna. Yang ketiga, Tokopedia dikunjungi sebanyak 224.200.000 pengguna. Dan yang ketiga, Tokopedia 224.200.000 pengguna. Dan yang keempat, Blibli sebanyak 52.500.000 pengguna. Dan yang kelima, Bukalapak sebanyak 33.700.000 pengguna. Untuk materi alhamdulillah sudah tersampaikan. Untuk selanjutnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa e-commerce dengan indikator appearance atau tampilan, navigation atau navigasi, konten atau isi, dan shopping proses atau proses pembelian berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumen sebanyak 0,383. Seperti yang kita rasakan ketika kita berbelanja online, itu terasa lebih hemat waktu, lebih hemat tenaga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, banyak orang yang mengambil keputusan untuk berbelanja secara online. Rupanya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kealpaan, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.